Halo Sobat Investor, kembali lagi bersama gua. Di video kali ini gue mau bahas analisa teknikal ya dari screening akumulasi bandar. Nah, nanti gue kasih tahu akumulasinya, rumus akumulasinya kayak gimana melalui Stockbit. Disclaimer on dulu bahwa video ini bersifat edukasi ya, informasi, jadi bukan rekomendasi. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat dan menjadi salah satu referensi dalam menentukan jual beli untuk hari esok. Nah, ini rekomendasinya melalui bandar akumulasi ya. Tapi tolong nanti dipertimbangkan kembali oleh masing-masing. Kita masuk ke menu screener. Kemudian di sini gue udah eh, punya rumus ya, namanya big accumulation. Kalau kita lihat di sini edit, ini rumusnya. Dipakai rule-nya, basic rasionya ada bandar akum di atas 28, value-nya di atas berapa nih? Value-nya 30 juta ya, value-nya. Sorry, ini value-nya 3 M, di atas 3 M, 3 miliar. Kemudian frekuensinya di atas 1000, frekuensi analyzer-nya juga di atas 10.000 dan price-nya di 300 ke bawah. Nah, biasanya saham-saham yang bisa disebut mungkin bisa gorengan ya, atau yang rutin diperjualbelikan ya dengan harga murah. Nah, ini gue targetnya di harga di bawah 300. Nah, dapat di screen itu dapat OMUU, MEDS, IATA, SIKO, FVNI, dan BV. Nah, ini saham-saham yang dapatkan melalui rumus akumulasi. Ya, langsung aja. Pertama kita WMUU. WMUU, kalau kita tarik juga di sini, seminggu terakhir itu benar akumulasinya tinggi. Nah, di sini candle ya, di sini ada candle, eh, kita lihat candle MA5 ya, kemudian ini yang ungu, candlenya candle ungu. Oh, oke, MA20, sorry. Ungu MA20, ini MA5. Nah, kalau misalkan nanti bersilangan ini makin menarik ya, karena posisinya sekarang OMU itu lagi diakumulasi bandar dan rata-rata punya harga di 114 harganya. Sekarang harganya di 112. Nah, kalau kita lihat ya, ini sudah supportnya ada di 110, support terkuatnya. Nah, kalau misalkan besok jebol di resistennya di 115 ya, maka bisa menembus target terdekatnya di 117 sampai 120 ya. 117 target terdekat, eh, target selanjutnya di 120. Nah, stop loss di 110. Itu untuk WMUU. Kemudian ada METS. METS seminggu terakhir juga kesimpulannya diakumulasi dan masuk area bandar akumulasi juga. Ternyata saham ini baru IPO di 10 Agustus dan kita lihat ya, pergerakannya memang sangat fluktuatif dari sejak IPO itu naik ya ke harga dari harga berapa nih? 169 ke harga 475. Kemudian sekarang turun posisinya di 208. Posisi bandar punya harga di 220 ya. Harga 220 itu di mana? Kita lihat 220 itu di sini. Nah, punya harga di sini. Kemudian match ini punya resisten di 200. Sorry, ini resistennya. Resistennya.
resistennya di 108, 189. Sorry, supportnya. Nah, posisi sekarang harganya itu ada di 200, berapa nih sekarang posisi harga ada di 208 ya. Posisi harga ada 208. Bisa entry di antara harga kalau dikasih ya di 203 nih. Kalau dikasih di harga 203 boleh entry. Kemudian take profit di 200 terdekatnya. Take profit itu di 214. Stop loss itu di 203. Itu stop lossnya. Dan bisa serok tunggu lagi bisa mencapai di harga 100 ini nih. Ini hasil 190 tuh resisten kuat banget. Sorry, supportnya. Itu ya. Untuk match rentang buy-nya itu bisa di 208 atau 209 tuh bisa 210 lah bisa buy. Kemudian take profit di 214. TP kedua 219. Itu match. IATA, kita langsung lihat IATA. IATA akumulasinya lumayan gede ya. Top 1 sampai top 5 itu akumulasi dan ini satu ya, bisa lihat ya teman-teman. Sekarang posisi sahamnya Subway ya, tuh ya, Subway panjang. Ini masa-masa konsolidasi kalau kita tarik grafiknya ini Subway ini kesempatan dalam proses Subway masalah konsolidasi, kemudian bandar akumulasi di harga rata-ratanya 139 harga bawah nih karena hari ini match ditutup di harga 140. Jadi kalau bisa posisi buy, kita masih bisa posisi buy di area 140-an. Ya. 141 kita bisa beli. Ya. Kemudian take profit bisa area terdekat di 143. Gitu, paling dekatnya. Tapi secara jangka menengah, jangka panjang, kita bisa beli di atau jual di area sini. Nih, 160 ya. 160 sampai 170-an. Karena di situ ada gap. Itu untuk IATA ya. Bagus nih, banyak akumulasi dari bandar. Kemudian Siko juga seminggu terakhir akumulasi eh, transaksinya Siko ya lumayan ya dengan frekuensinya juga value-nya juga lumayan tinggi. Nah, terbukti di sini yang paling tinggi emang Siko ya, yang kedua BP. Di sini Siko ada volume yang gede ya, ada volume yang gede banget. Volumenya di sini gede banget ya. Kemudian di sini candle-nya juga naik ya. Ini udah bersilangan MA5 dan MA20. Terus gimana resistennya gimana nih? Oke, kalau dilihat Siko punya resisten di harga 286 ya. Kalau sekarang bisa karena di sini belum ada tanda-tanda jual ya dari saham Siko ini. Kalau teman-teman sudah amati di harga pada saat konsolidasi di sini nih mantap banget nih. Kemudian di sini juga ada konsolidasi juga ternyata bisa tembus dan kalau besok misalnya tembus di atas mau konfirmasi dulu nih kita mau tembus dulu di harga 286 memastikan itu bisa naiknya lebih tinggi karena volumenya gede gitu ya. Untuk Siko bisa di masuk area uh, buy atau dipantau. Kemudian selanjutnya FNI juga akumulasi ya, meskipun memang sahamnya turun ya, turun. Kalau mau mastiin lagi, memperkuat, kita tunggu nih beberapa hari ya sampai atau sampai pertengahan Oktober atau akhir Oktober.
nunggu dulu. Ini masih geraknya satu aja karena di sini juga ketika harganya satu aja ternyata malah turun gitu. Nah, tapi yang menarik di sini ada akumulasi. Ini volumenya gede. Jadi gimana target selanjutnya? Kalau untuk saham FNI ya di 100 berapa nih? Stop loss-nya menurut gue di 178 ya, bisa dibeli di 187. Kemudian take profit-nya yang terdekat itu di 187 ke 190 ya. Nah, ini ya untuk FNI bisa take profit di 189 atau selanjutnya itu di 190 resistennya yang terdekat. Oke, kita lanjut ada BT. Nah, BP ini hari ini naik lumayan tinggi nih, hampir 4%. Akumulasi seminggu terakhir tuh Bandar punya rata-rata di harga 141. Harganya udah di bawah nih, sekarang harganya di 143. Kalau dari pergerakan MA5 itu harganya udah menyentuh MA5, tapi berpeluang untuk bersilangan nih MA5 dan MA20 ada di sekitar harga, kalau bersilangan itu ada di harga 150. Jadi kalau dengan volume yang gede kayak gini, kemudian eh, targetnya itu bisa bisa beli di 104 berapa nih? 144, 145 bisa lah kita beli. Target jualnya di 150. Atau yang paling terdekatnya itu TP pertama ada di 147. Kan lumayan tuh, luar. Nah, kalau misalkan harga 100 berapa nih? Harga 150 ini tembus, wah itu bisa naik lagi ke minimal di harga 157, kemudian 161. Itu tuh target-targetnya untuk BP. Nah, karena masih ada akumulasi gede dari bandar-bandar. Oke teman-teman, itulah ya stock screener untuk besok. Nanti kita eh, review lagi untuk stoknya besok ya. Mudah-mudahan cuan besok. Ini rekomendasi dari gue sesuai stok screener dan berdasarkan akumulasi bandar. Dan ya silakan di resiko dan keuntungan silakan ditanggung sendiri. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.